Dan biarlah lidah dan mulut kami mengagungkan, memuliakan akan Engkau Tuhan. Sebab segala yang Kau perbuat atas kami adalah baik adanya. Dan hidup kami penuh dengan keajaiban-keajaiban. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih lagi sembah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan kami membawa penyembahan dan pujian kami Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah sembah kami Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, ini pujianku, ini sembahku Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengagungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari semua jemaat yang rindu menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa segala kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kami, yang kita alami saat ini, keajaiban demi keajaiban kita alami bersama dengan Tuhan. Dan kalau di tahun 2026 ini kita boleh tetap bersama dengan Tuhan, alami keajaiban daripada Tuhan, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan senantiasa sempurna atas setiap kehidupan kita.
Haleluya Yesus, agungkan Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Pada saat sore hari ini ketika kami datang ke hadapan-Mu, untuk kami boleh datang membawa hidup kami, membawa hati kami untuk menyembah dan memuliakan akan Engkau. Jikalau kami teringat akan masa yang lalu, bahwa kejadian kami begitu ajaib di hadapan-Mu, kasih setia-Mu hingga sampai saat ini tidak pernah berubah. Oleh sebab itu ketika kami datang kepadamu, kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Karena saat ini adalah saat kami berhadapan muka dengan Engkau, dan kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu, yang memberikan yang terbaik, yang memberikan yang mau kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sekali tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan kembali Bapak Ibu duduk. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Betapa kejadian kami begitu ajaib ketika Engkau menciptakan kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau
pekerjaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Dialah sahabat kita yang paling setia menemani setiap hidup kita. Katakan bersama-sama, betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menenun diriku serupa, oh sungguh berharga.
dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Buat kasih setiamu, oh, di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Ini syukur kami, ini pujian kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari nyatakan, tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu Tuhan menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku, hatiku, ku tahu tanganmu Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Hanya Kamu berjasukan. Kaulah Yesus, Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sarindu semua jemaat katakan, kasih setiamu begitu besar di dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku,
Sebelum saudara duduk, berikan tos kiri kananmu sambil katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup dan luar biasa. Berikan tos kiri kananmu, muka belakangmu. Yang sudah memberikan tos, kami persilakan beri saudara duduk. Haleluya. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah yang sanggup, amin. Kita mau lebih semangat lagi untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Allah kita adalah yang sanggup. Dengan irama yang indah katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan lebih semangat lagi berikan tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan kita Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, tak pernah didengar telinga kita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi siapa? Sudah dikasih, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saat itu semua jemaat katakan, Allah, Dia Allah kita yang sanggup, amin. Segala perkara sanggup Ia lakukan bagi orang yang mengasihi akan Dia. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah
Yang merasakan kasih setia Tuhan tak pernah berubah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab pujian syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Sebab dialah yang menjadi sumber sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tanganmu, sama-sama berikan pujian syukurmu. Kita naikkan di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ku hidup bersamamu. Mari ikut
melihat masa lalu kita, tapi kita mau arahkan tujuan kita pada tujuan kita, yaitu panggilan surgawi yang begitu luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Lupakan yang telah lalu, kita mengarah pada tujuan kita di tahun 2026 ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, ku mau setia, kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu di dalamku. Amin. Diberi doa kita bersama, kita mau lupakan yang telah lalu, arahkan tujuan kita pada yang di depan kita. Amin. Sama-sama. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Siapa? Ku mau setia, kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kita mau tetap amin, kan mau siap panggilan di Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau pakai Kau semakin luar biasa di dalam hidupmu yang masih muda, semuanya berguna bagi kerajaan-Nya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku mau setia, ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Ku mau setia, ku mau setia, kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Dia akan semakin bekerja luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Yang percaya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bahwa Allah kita adalah sanggup dan luar biasa. Kami persilakan kembali sudah duduk. Haleluya. Mungkin seringkali di dalam hidup kita, seringkali kita merasa bahwa bagaimana aku bisa sempurna karena kehidupanku seperti ini saja, seperti tahun-tahun yang lalu.
kita mau tetap semangat di dalam Tuhan, bahwa di tahun 2026 ini kita mau menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Dan janganlah pernah berhenti untuk berjuang, janganlah berhenti untuk berlari, sebab tujuan kita masih ada di depan mata kita. Kita mau tetap semangat di dalam Tuhan. Seek His love and just be strong. When your life seems hard, it leads nowhere. He will be there and He'll always with you. Keep your faith and hope His own divine. God can do all things. His loving hand will lead and save you always. God can do all things. He will never ever leave you alone. Kuatkan hatimu, kuatkanlah hatimu.
saudara jauh daripada Tuhan, percayalah, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap saudara dan saya yang saat ini tangannya tertuju kepadamu, yang Dia ulurkan kepadamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saat ini Dia ada di tengah-tengah kita, menanti tanganmu yang mengangkat tangan sebagai tanda aku perlu akan Tuhan dan butuh akan Dia. Dan tahukah saudara bahwa setiap kali apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, seringkali tertutup sudah segala apa yang kita lakukan. Daya upaya kita tidak mampu menembus apa yang mau kita usahakan. Tapi tahukah saudara, bahkan ketika kita sakit, menderita apapun itu, kita sudah mengupayakan, kita berjalan ke sana kemari dalam mengiring Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan akan membukakan pintu bagi engkau dan membukakan jalan bagi engkau. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, kami percaya jikalau Engkau yang membuka pintu Tuhan, tidak akan pernah bisa ada orang yang bisa menutupnya. Dan jikalau Engkau yang mengangkat aku, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan akan aku. Katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari semua jemaat katakan, dengan imanmu katakan, bila Tuhan yang membuka pintu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dengan iman, dengan percayamu katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau tubuh, jiwa, dan roh kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu, dan biarlah Engkau yang beracara melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, rahasia kebenaran firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi setiap kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Kami butuh pimpinan-Mu. Kami senantiasa butuh akan Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau sucikan dan kuduskan setiap hati kami, untuk kami boleh layak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, mungkin saya bisa minta tolong Saudara Bagus dinyalakan lagi lampunya. Ya. Saya diberi tema oleh Bapak Gembala pada sore hari ini, yaitu garam dan terang bagi keluarga. Ya, garam dan terang bagi keluarga. Ini adalah foto-foto kecil, ya, keluarga kecil saya, suami satu, ya Bapak Gembala, anak satu, kelas 4 SD. Kami menikah sudah sekitar 15 tahun, ya. Tepat bulan lalu 15 tahun, ya. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca dalam Matius 5 ayat 13, ya. Matius 5 ayat 13, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, ini ayat yang sudah berapa minggu dibahas terus. Ya, karena memang temanya tahun ini adalah garam dan terang dunia. Ya, di sini dikatakan kamu adalah garam dunia. Pada zaman itu, pada zaman perjanjian baru, ketika seseorang dikatakan kamu adalah garam, maka itu adalah suatu pujian, ya. Next, suatu pujian, suatu penghargaan terbesar kepada orang itu. Jadi ketika seseorang disebut garam, maka itu adalah suatu pujian, suatu penghargaan untuk orang itu. Berarti orang ini adalah orang yang memiliki dampak, memiliki berperan penting, ya, berjasa. Jadi ketika seseorang disebut garam, itu adalah suatu pujian, ya. Tuhan Yesus menyebut muridnya adalah garam dunia. Berarti Tuhan Yesus ini sedang memuji murid-muridnya, ya. Nah, karena sore hari ini temanya adalah tentang keluarga. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika Tuhan melihat keluarga Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini, kira-kira mendapat pujian gak dari Tuhan? Ketika Tuhan melihat rumah tanggamu, keluargamu, mendapat pujian gak dari Tuhan? Oh, keluarga ini penuh kasih mesra. Oh, keluarga ini tuh saling mengampuni. Oh, keluarga ini tuh berdampak bagi orang lain. Ya. Menjadi garam. Sebutan garam itu adalah suatu pujian, ya. Kita di rumah, tindakan kita itu patut dipuji enggak?
Tindakan istri kepada suami patut dipuji enggak? Tindakan istri kepada suami patut dipuji enggak? Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, tindakannya patut dipuji enggak? Kalau tindakannya patut dipuji, itu berarti kamu sudah menjadi garam. Ya. Dunia saat ini banyak rumah tangga kolaps. Ya, next. Dunia saat ini banyak rumah tangga kolaps, banyak rumah tangga hancur. Bahkan tingkat perceraian itu naik terus. Ya. Saya baca berita di satu kota, itu dalam 1 tahun yang bercerai itu bisa ribuan. Ya. Bisa ribuan orang, itu baru 1 kota loh. Ya. Apalagi se-Indonesia. Ya. Begitu banyak. Kalau kita lihat dunia saat ini, ada berbagai macam dosa. Ya. Bagaimana dengan rumahmu? Apa isinya? Apakah ada banyak berbagai macam dosa? Atau justru yang di dalam ini menjadi garam? Ya, Bapak Ibu Saudara yang bisa jawab. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Tuhan, jangan jadi serupa dengan dunia. Ya. Kalau dunia ini banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga yang berantakan, maka kita orang-orang percaya harus beda. Jangan serupa dengan dunia, ya. Gimana supaya enggak serupa sama dunia? Di sini dikatakan berubah. Berubahlah, ya. Next. Berubahlah dalam keluarga. Kalau masih ada yang enggak beres, ubah. Ya, bereskan. Mungkin ada anak-anak yang masih susah diatur, berubah. Ya. Mungkin ada istri yang kerjaannya suka ngomel terus, ya, berubah. Ya. Mungkin ada bapak-bapak yang cuek bebek sama keluarganya, berubah. Ya. Berubah jadi garam. Berubah, ya. Garam dan terang bagi keluarga. Poin yang pertama, menjadi garam, ya, menjadi garam. Garam itu memberi rasa sedap, ya. Tadi siang saya katakan biasanya hari Minggu ini tukang masaknya kami itu masaknya soto, ya. Tapi kalau masak soto, menurut saya selalu rasanya itu kurang asin, ya. Terus saya tanya, kenapa kok tiap masak soto rasanya kurang asin? Terus kata orangnya, sengaja supaya enggak keasinan katanya. Jadi tiap makan soto saya mesti tambahin garam sendiri, baru rasanya sedap. Ya. Masak nasi goreng juga gitu, mesti kurang asin. Ya. Jadi saya mesti tambah garam sendiri, baru rasanya enak. Saya tanya lagi, kenapa ini kurang asin? Takut keasinan. Jadi biar nambah garam sendiri, ya. Jadi garam itu memberi rasa sedap. Kalau kita menjadi garam dalam keluarga, kita memberi rasa sedap, ya. Garam itu memberi rasa sedap, bukan rasa pahit, Bapak Ibu. Memberi rasa sedap, bukan rasa pahit. Bagaimana kita di rumah? Rasa apa yang kita kasih? Apakah yang memahitkan hati atau justru yang membawa sukacita? Ya. Banyak orang kalau di luar itu bisa baik loh. Ya. Di luar itu ngomongnya lembut, baik hati, suka memberi perhatian, tetapi ketika ada di rumah berubah, ketus, cuek, nggak peduli, bahkan kasar, ya. Jangan seperti ini. Jadilah garam,
yang apa? Memberi rasa sedap. Jadi baik itu enggak cuma di luar. Justru kalau baik itu dimulai dari dalam keluarga dulu. Ya. Kalau di luar baik, di dalam enggak baik, itu namanya pencitraan ya. Memberi rasa sedap, bukan rasa yang pahit. Bapak Ibu Saudara bisa meneliti bagaimana keadaan rumah. Ya, rumah Bapak Ibu Saudara, rasanya masih sedap atau masih pahit? Kalau pahit, berubah ya. Setelah mendengar firman ini berubah. Dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini ayat ini masuk dalam perikop tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Dalam akhir zaman itu dikatakan, Tuhan Yesus katakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata guru saya di sekolah Alkitab, kita ada di akhir zaman. Bahkan kita ada di penghujung akhir zaman. Kasih itu mulai menjadi dingin. Bahkan kasih yang menjadi dingin ini ada di dalam keluarga. Ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan cinta berubah jadi benci. Itu ada, banyak terjadi di pernikahan. Ya. Wedding ring jadi suffering, ada juga dalam pernikahan. Bulan madu jadi bulan-bulanan, banyak terjadi juga di pernikahan. Lovely bird jadi angry bird, banyak juga terjadi di pernikahan. Ya. Lalu hamba Tuhan ini katakan, bagi yang belum nikah, bagi yang jomblo, kalau mau rasakan surga atau neraka, menikahlah katanya. Ya. Nanti kalian akan merasakan entah yang dirasakan adalah surga atau neraka nanti ya. Tergantung pasanganmu kayak gimana. Ya. Banyak orang yang belum nikah, rasanya sangat ingin menikah. Oh nanti kalau menikah itu indah, gitu ya. Tetapi orang yang sudah menikah, Enggak sedikit yang justru ingin keluar dari pernikahan itu, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang di dalamnya tidak menjadi garam. Ya. Makanya mari Bapak Ibu, di dalam rumah, dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, menjadi garam. Yang memberi rasa sedap, bukan rasa pahit. Ya. Akhir zaman kasih itu menjadi dingin. Karena apa? Seringkali ada rasa malas. Mungkin sudah di zona nyaman. Oh kalau aku cuek gini aja istriku gak protes kok. Ya, akhirnya apa? Gak ada usaha untuk beri perhatian, untuk mesra. Ya. Oh aku suka marah-marah juga suamiku gak pernah protes kok, gak pernah negur aku. Akhirnya apa? Gak berubah-berubah. Anak-anak, oh aku nakal juga orang tua aku gak peduli kok. Mau aku belajar, mau aku gak belajar orang tua aku gak peduli. Ini kasihnya mulai menjadi dingin. Ya. Padahal janji pernikahan apa? Mengasihi sampai 10 tahun? Sampai 20 tahun? Enggak loh, sampai maut memisahkan ya. Belum dipisahkan maut, kasihnya udah jadi dingin. Ya. Inilah fenomena yang terjadi dalam banyak keluarga, bahkan dalam keluarga Kristen. Ya. Pertanyaannya, Bapak Ibu, masihkah mengasihi pasanganmu? Mungkin ada yang datang sama pasangannya, mungkin duduk sebelahan, katakan, I love you full. Katakan ke suaminya, ke istrinya ya, I love you full Pak, I love you full Ma, I love you full Pak.
Anak-anak ke orang tua, mah aku sayang mama. Nah, pah aku sayang papa. Tiap hari saya kasih tahu anak saya ya. Seringkali biasanya pagi sebelum berangkat sekolah itu dia saya cium dulu. Jadi dia lagi sarapan saya cium, terus waktu mau berangkat sekolah saya doakan. Ya, nanti waktu nganter ke sekolah dia turun, saya teriak dari dalam mobil, I love you Zek. Kadang saya katakan sarange Zek gitu ya. Terus kadang papanya, mah anaknya malu loh mah kamu teriak gitu kan. Terus saya katakan gak apa-apa biar anaknya itu tahu kalau dia itu disayang sama orang tuanya, saya bilang. Sempat saya protes ke suami saya ya, Pah kamu kok udah jarang sih bilang I love you, saya katakan. Dulu pas pacaran tuh loh tiap hari kalau SMS pasti di belakangnya ada I love you gitu ya. Dulu masih SMS, belum ada WhatsApp ya. Sekarang lo jarang loh. Ya. Saya protes, Pak, kok jarang wisan ngomong I love you gitu ya. Terus dia bilang I love you 3000 katanya. Ya. Biasakan ya, nyatakan, katakan ya. Katakan kasihmu, nyatakan kasihmu ya. Bapak Ibu kasih rasa yang sedap dalam rumah, dalam keluarga. Jangan kasih itu menjadi dingin. Ya. Bapak-bapak jangan cuek sama istrinya ya. Biar istrinya enggak nanya terus, "Pah, kamu masih sayang aku enggak sih?" Ya. Ibu-ibu jangan ngomel terus ibu-ibu, kasihan anaknya ya, kasihan suaminya kalau dimarahin terus ya. Jangan egois, jangan saling menyakiti. Jangan kasih itu menjadi dingin. Ya. Jangan garam itu menjadi tawar, jangan. Kita keluarga Kristen harus beda. Ya. Milikilah kasih, next. Milikilah kasih yang tidak pernah menyerah dalam keluarga. Kenapa sih saya katakan milikilah kasih yang tidak pernah menyerah ya? Karena seringkali dalam rumah tangga, mungkin ketika kita ngadepin pasangan kita, aduh rasanya mau menyerah ya. Aduh kerasnya kayak batu. Aduh pelitnya ampun-ampun ini suami misalkan ya. Contoh ya. Milikilah kasih yang tidak pernah menyerah. Beritakan firman, doakan. Satu saat bisa berubah loh suaminya. Ya. Kalau mungkin ada istrinya yang gak jujur atau istrinya yang bikin sakit kepala gitu ya. Beritakan firman, doakan, kasihi ya. Satu saat dia bisa berubah loh. Jangan menyerah ya. Miliki kasih yang tidak pernah menyerah ya. Juga kepada anak-anak ya. Saya ingat dulu anak saya masih kecil, mungkin kalau ada yang tahu ya, anak saya itu hiperaktif ya, ADHD bahasa kerennya ya, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anaknya tuh aktif sekali. Itu kalau lagi ibadah gini, itu dia biasanya tuh lari sampai ke depan-depan, muter. Biasanya saya itu lari terus ngejar-ngejar dia ya. Sempat berapa tahun saya jaga dia di sekolah. Karena kalau di kelas selesai ngerjakan soal, temennya belum selesai, dia kabur dari kelas. Jadi harus saya kejar, saya tangkap lagi, masukkan lagi ke kelas. Ya. Sempat saya berdoa, Tuhan, rasanya capek loh Tuhan. Gitu ya. Ini mau sampai kapan ini? Aku tuh lari-lari terus ya. Sekarang tambah gemuk, soalnya wis gak lari-lari ya. Anaknya sudah tenang, udah anteng ya. Karena ada kasih yang tidak menyerah ya. Setiap hari saya latih dia. Dulu sempat speech delay, telat ngomong ya. Masih usia 3 tahun itu ngomongnya cuman mama papa. Saya ingat kami beli kartu, ada 200 lebih kartu bergambar. Itu tiap hari saya ajarin ke dia, Zek ini menyapu. Ada gambarnya orang lagi nyapu. Terus nanti kartu lagi. Sampai dia sudah hafal baru ganti kartunya. Naik lagi ke yang lebih sulit ya. Telaten karena apa? Ada kasih yang tidak pernah menyerah ya. Milikilah kasih yang tidak pernah menyerah dalam keluarga
ya. Terus beritakan firman, jangan capek beritakan firman, ya. Mungkin ada suami atau istri yang saat ini sedang jatuh, sedang lemah, ya. Terus beritakan firman, "Pah, ini dosa lo, nggak boleh lo. Mah, ini dosa lo, nggak boleh lo. Nak, ini tuh nggak sesuai firman Tuhan lo, jangan." Ya. Terus beritakan firman, bangun komunikasi, ya. Jangan cuek-cuek Bapak Ibu, ya. Dan jangan ada KDRT dalam keluarga, ya. Milikilah kasih yang tidak pernah menyerah. Kalau saya ingat kasihnya Tuhan Yesus, bayangin Tuhan Yesus itu ya, diolok-olok, ditampar, diludahi, dipukul, dicambuk, disalib, bahkan mati buat nebus dosa kita. Itu karena apa? Kasihnya Tuhan Yesus gak menyerah buat kita, ya. Tuhan Yesus itu gak menyerah buat kita. Mari kita jangan menyerah, ya. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan dalam pernikahan itu gak boleh diceraikan sama manusia, ya. Makanya jangan menyerah. Sekarang untuk anak-anak, ya. Ada satu tokoh yang arti namanya adalah penghiburan, ya. Ada satu tokoh yang arti namanya adalah penghiburan. Itu adalah Nuh, ya. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu arti namanya penghiburan. Saudara-saudara yang belum menikah, statusnya masih anak, ya. Kalau kamu mau jadi penghiburan orang tuamu seperti Nuh, hidup benar dan bergaul dengan Allah, pergaulannya benar, ya. Hidupnya benar, pergaulannya benar. Kamu jadi penghiburan untuk orang tuamu, ya. Orang tua udah nggak khawatir lagi, nggak takut anaknya salah pergaulan, ya. Bahkan Nuh ini, dia tetap hidup benar walaupun orang-orang sejamannya itu nggak benar, ya. Mari anak-anak, ya. Kalau ada teman-temanmu nggak benar, kamu harus tetap hidup benar, ya, seperti Nuh, ya. Yang kedua, garam dan terang bagi keluarga. Yang kedua, terang kesukaan, ya. Kalau bicara tentang terang, maka saya ingatnya adalah firman Tuhan. Saya ingatnya Alkitab. Karena apa? Firman Tuhan itu dikatakan adalah pelita. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Kalau di dalam rumah tangga ada firman Tuhan, ada kesukaan, ada kegembiraan. Kita lihat ayatnya, Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Ya, firman Tuhan jadi kegirangan kita. Firman Tuhan jadi kesukaan hati kita. Ketika di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, orang-orang yang ada di dalamnya ini pegang firman, maka apapun tantangannya, apapun ujiannya, itu mereka bisa lalui. Bahkan dikatakan ada kegirangan. Karena apa? Firman Tuhan itu yang jadi kegirangan. Firman Tuhan itu yang menghibur. Firman Tuhan itu yang jadi kesukaan. Ya. Mungkin saya pernah saksikan ya. Saya dari kecil usia 7 tahun itu saya masuk panti asuhan ya. 3 tahun saya, bukan 3 tahun, 3 kali. 3 kali saya masuk panti asuhan. Ya. 3 kali masuk panti asuhan, sempat tinggal sama orang tua angkat, kemudian kerja keras, sempat tinggal ditampung guru saya, kemudian akhirnya saya kuliah, dapat beasiswa, bekerja, sampai akhirnya menikah. Ya, kalau saya melihat sepanjang perjalanan kehidupan saya, dari kecil sampai dewasa, ya,
Sempat ada saat di mana saya itu merasa nggak dikasihi, ya. Sempat saya berdoa di kaki Tuhan, saya katakan, Tuhan, aku itu nggak dikasihi. Kemudian ketika saya berdoa itu, dari dalam hati saya itu seperti ada suara yang mengatakan, Diana, aku itu mengasihi kamu. Diana, Tuhan itu mengasihi kamu, dikatakan. Lalu saya jadi teringat akan ayat firman Tuhan yang mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Seandainya ia melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan kamu, kata Tuhan. Ya. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, lihat, aku melukiskan kamu di telapak tanganku, katanya. Ya. Betapa Tuhan tuh mengasihi saya. Ya. Ketika saya teringat akan ayat ini, kemudian selesai saya doa, tiba-tiba beban yang berat itu rasanya itu langsung hilang, ya. Tiba-tiba itu ada sukacita yang besar dalam hati saya, ada damai sejahtera dan sudah enggak murung lagi. Karena apa? Firman Tuhan menghibur. Firman Tuhan menguatkan, ya. Mungkin ketika kita merasa dilupakan, Tuhan katakan aku enggak melupakan kamu. Mungkin ketika kita susah perlu ditolong, Tuhan katakan aku akan menolong engkau, ya. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup saya, ya. Mujizat-mujizatnya dalam hidup saya. Ya, karena apa? Tetap percaya firman, tetap pegang firman. Bahkan ketika saya pernah katakan, Tuhan ini kayaknya mustahil untuk ditolong. Tapi dengan caranya Tuhan loh, ada aja jalan keluarnya. Yang bikin saya tuh terheran-heran. Ya, itulah Tuhan kita. Terus pegang firman. Kalau orang yang ada di dalam rumah itu memegang kuat firman Tuhan, apapun keadaannya, ada sukacita. Ya. Yang ketiga, bagian ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Kristus itu terang dunia, ya. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lalu di Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ya, Tuhan Yesus katakan, aku terang dunia. Lalu di Matius, Tuhan Yesus katakan, kamu terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu itu terang dunia. Ya, artinya apa? Tuhan Yesus mau supaya muridnya jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terang, Tuhan Yesus mau muridnya juga jadi terang. Kita di dalam rumah, ya, orang-orang yang ada di dalamnya ini semuanya sedang dalam proses untuk menjadi serupa Kristus. Ya, kita semua sedang ada dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, inilah yang Tuhan mau. Dan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, di dalam rumah ada suami, istri, ada anak. Dikatakan berdua lebih baik dari seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, berdua lebih baik. Karena apa? Ketika yang satu lemah, yang satu mengangkat. Ketika yang satu jatuh, yang satu menopang. Ya, mari kita dalam keluarga saling menopang, saling mengangkat. Ya, jangan kalau sudah jatuh malah diinjek-injek, jangan. Ya, justru yang jatuh itu diangkat. Mungkin anak kita jatuh, kita angkat, ya. Istri jatuh, kita angkat. Suami jatuh, kita angkat. Jangan kita tinggalkan. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Ya, dua orang akan dapat bertahan. Lalu dikatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Siapa tali 3 lembar ini?
Kata guru saya di sekolah Alkitab, tali 3 lembar ini adalah suami, istri, dan Tuhan. Ya, suami, istri, dan Tuhan. Mari libatkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu gak akan mudah digoyahkan, gak akan mudah diputuskan, dikatakan. Karena apa? Ada Tuhan yang mengikat. Ya, libatkan Tuhan dalam rumah tangga. Terang itu membimbing, terang itu memberi petunjuk. Terang itu menunjukkan jalan yang benar. Ya. Orang tua harus jadi teladan. Menunjukkan jalan yang benar kepada anak. Ini loh jalannya, ya. Ini loh jalan keselamatan itu lewat Tuhan Yesus. Anak itu kebutuhannya enggak cuman perlu dikasih makan. Tetapi anak itu juga perlu dibimbing, dididik, disayang, dikasihi, dihargai, didengar ceritanya. Ya. Bapak Ibu kalau anaknya curhat, jangan terus menyibukkan diri. Anak saya itu cowok, tapi sukanya curhat Bapak Ibu. Ya, seringkali dia suka cerita, "Mah, ada teman baru namanya Sisil." Ya. Anaknya baik enggak, Zek? Anaknya baik. Ya. Ada lagi teman baru, "Mah, kan saya tanya, Zek ini sudah mau Valentine loh, kamu mau kasih coklat ke siapa?" Saya tanya. "Mah, mau kasih ke Sydney, teman baru," katanya. Ya, dengarkan ceritanya. Bapak-bapak kalau istrinya curhat jangan ngantuk ya. Seringkali ibu-ibu ini kan perlu loh. Saya khotbah di wanita, ibu-ibu itu sehari perlu ngomong itu 20.000 kata, bapak-bapak. Ya, 20.000 kata perlu ngomong 20.000. Kalau belum 20.000 itu kayaknya belum mencapai target ya. Mesti ngomong ya. Kalau bapak-bapak cuman perlu 7.000 kata sehari. Ya. Oke, bapak-bapak kalau istrinya curhat jangan asik main HP. Ya, dengarkan ceritanya. Seringkali istri itu enggak minta pendapat, cuman pengen didengerin aja gitu loh. Ya. Orang tua jadi teladan. Menurut penelitian, ketika seorang ayah rajin ke gereja, maka 80-90% keluarganya akan ikut aktif. Ya. Kalau seorang ibu rajin ke gereja, maka 15% keluarganya akan ikut. Kalau melihat persentasenya, bapak-bapak, dampaknya besar sekali dalam keluarga. Ya, ketika bapak-bapak setia cari Tuhan, keluargamu akan ikut setia cari Tuhan. Ya, ibu-ibu, ya walaupun persentasenya enggak sebesar bapak-bapak dampaknya, tapi masih berdampak. Ya, bahkan doa istri-istri ini loh kuat sekali. Ya, Esther doanya menyelamatkan satu bangsa. Mari kita mau menjadi suami istri yang saling menopang, ya, anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup benar, dan libatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akhiri sampai di sini. Tuhan, ubah kami Tuhan. Jika masih ada yang kurang dari kami, ada kelemahan-kelemahan kami, ada kelemahan-kelemahan keluarga kami, istri, suami, anak. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang mengubahkan. Engkau yang kembali mengangkat mereka, Engkau yang menyentuh hati mereka, sehingga mereka kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami memiliki keluarga-keluarga, memiliki rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang berdampak menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terus kuatkan kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Kami adalah bejana-bejana Tuhan yang saat ini belum sempurna, tetapi Tuhan terus menyempurnakan, terus menguduskan, hingga pada satu titik nanti kami menjadi serupa dengan Kristus. Bentuk kami Tuhan.
kami dapat menjadi garam di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami, menjadi garam dan terang. Bahkan kami berdampak bagi orang-orang yang ada di luar, bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami dapat memancarkan terang Tuhan. Mereka dapat melihat kasih Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami yang menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, Kau mau memulainya dari dalam keluarga kami menjadi berkat untuk orang tua, untuk anak, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk suami dan istri. Terus kuatkan kami, ubahkan kami, lembutkan hati kami, kami mau ikut hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Saya mengundang petugas kolektan bisa maju ke depan. Dan sambil menunggu petugas kolektan maju ke depan, saya akan memberikan pengumuman sepanjang minggu ini. Doa Piston pagi setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30. Ibadah kaum wanita setiap Selasa pukul 17.00. Doa UG setiap Selasa pukul 17.30. Untuk doa pelayan altar dan koordinator setiap tim pelayanan, ibadah kaum pria setiap Rabu, Minggu pertama dan ketiga pukul 18.30. Doa seluruh pelayan altar setiap Jumat pukul 18. Ibadah UG setiap Sabtu pukul 18. Dan untuk ibadah raya Minggu, ibadah raya pertama pukul 5.30. Ibadah raya kedua pukul 9, ibadah raya ketiga pukul 17, ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30. Dan untuk pengumuman juga dibuka kelas musik akan diadakan setiap minggu pukul 11.30 di ruang serbaguna GPD Tiberias, dibimbing oleh Bapak Yakub dan Bapak Novan mulai minggu depan 1 Februari 2026. Jadi anak-anak yang berminat untuk bisa ambil pelayanan di bidang musik bisa mengambil bagian ini. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa. Kami senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kalau Kau senantiasa membentuk kami sebagai bejana-bejana yang indah di hadapan-Mu, baik di dalam keluarga kami, di dalam setiap lingkungan kami. Kami boleh semakin hari boleh semakin menjadi bejana yang indah di pemandangan manusia dan juga di pemandangan Tuhan. Ya Tuhan, kalau di tangan kami ada berkat Tuhan yang tidak kami berikan kepada Tuhan, biarlah kami mempersembahkannya yang terbaik bagi Engkau. Biarlah kiranya Engkau sucikan dan kuduskan tangan kami, karena kami senantiasa mengecap dan melihat betapa kebaikan-Mu senantiasa melimpah atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan.
sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah keluarga kita. Dia akan melindungi setiap rumah tangga kita dengan terangnya yang mulia. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Mari angkat tanganmu. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku semua. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kebaikan kemurahan-Mu mengalir, memenuhi dalam hidup kami semua, di dalam keluarga kami semua. Cinta, tali kasih Allah akan terus mengikat keluarga kami. Amin. Untuk tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan dan menikmati janji-janji Tuhan. Dan kami percaya ketika firman Allah itu datang menerangi keluarga kami, maka keluarga yang meresponi dengan iman, meresponi dengan benar, akan ada pemulihan di dalam keluarganya, sehingga rasa yang sudah lama hilang akan kembali muncul dalam hidup kami semua, di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Tetaplah terang-Mu tinggal, sehingga kami tetap membawa terang itu, memancarkan terang itu, sehingga rasa cinta kasih ini tetap terjaga di dalam keluarga kami semua, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua angkat kedua tangan kita dengan sukacita, dengan syukur. Terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dari Bapa mengalir dalam kehidupan kita semua, di dalam keluarga kita. Cinta kasih karunia yang dikerjakan Yesus Kristus Putra Allah terus melingkupi kehidupan kita semua, bahwa kita umat ketebusannya, umat yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan, mengalahkan dosa itu. Roh Kudus memberikan pengurapan, penghiburan, memberikan kekuatan, sukacita di masa-masa yang berat. Roh Kudus akan membimbing kehidupan kita semua dan keluarga kita. Semua berkat Allah ini kami terima mulai saat ini, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.